Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Dewi Lestari Purtabuga dari kelas PAI 4A. Saya akan membacakan soal. Yang pertama, jelaskan hakikat pembelajaran akidah akhlak di madrasah serta uraikan landasan teologisnya berdasarkan Al-Quran dan hadis menurut Anda. Mengapa pembelajaran akidah akhlak menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter peserta didik? Hakikat pembelajaran akidah akhlak di madrasah pada dasarnya adalah proses pendidikan yang menanamkan keyakinan akidah yang benar kepada Allah serta membentuk perilaku akhlak mulia adalah dalam kehidupan sehari-hari. Landasan teori dari Al-Quran yaitu tauhid sebagai latar utama. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas terdapat pada ayat 112 sampai dengan ayat ke-1 sampai 4. Kemudian katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian menegaskan pentingnya akidah dan tauhid sebagai fondasi pendidikan perintah berakhlak mulia. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 33 sampai dengan 61. Sungguh telah pada diri Rasulullah sesuai teladan yang baik bagimu. Kemudian menunjukkan bahwa akidah akhlak menjadi modal pendidikan berkaitan iman dan amal soleh. Surah Al-Asr ayat 103 menegaskan bahwa keimanan harus diwujudkan dalam amal dan akidah melalui landasan teori dari hadits. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akidah akhlak yang mulia, menunjukkan bahwa inti ajaran Islam adalah pembinaan akhlak hadits yang antara lain orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian menghubungkan langsung antara akidah, iman, dan akhlak. Teladan dari Nabi Muhammad, kehidupan beliau menjadi contoh konkret integrasi iman dan akhlak. Kemudian nomor 2, jelaskan perbedaan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum sebelumnya dengan CP dan ATP pada kurikulum Merdeka dalam pembelajaran akidah akhlak. Kemudian jelaskan bagaimana hubungan CP, TP, dan ATP dalam perencanaan pembelajaran berbasis OB. Pada kurikulum sebelumnya, pembelajaran menggunakan kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai acuan. Kompetensi inti berfungsi sebagai gambaran umum kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sedangkan kompetensi dasar merupakan rintelan kemampuan yang harus dicapai peserta didik pada setiap materi. Sementara itu, capaian pembelajaran berisi kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada satu rasa pembelajaran secara lebih fleksibel dan menyeluruh, sedangkan ATP adalah urutan tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai capaian pembelajaran. Dalam pembelajaran berbasis OB, hubungan CP, TP, dan ATP sangat erat sehingga CP menjadi hasil akhir atau kompetensi utama yang ingin dicapai peserta didik, dan CP kemudian diturunkan secara berurutan dalam bentuk ATP agar proses pembelajaran dapat lebih terarah dan asesmenatis. Jadi capaian pembelajaran tujuan besar tapi menjadi target pembelajaran setiap pertemuan, dan ATP menjadi alur atau langkah pencapaian tujuan tersebut. Kemudian nomor 3, analisis karakter psikologi, sosial, dan religius peserta didik di madrasah yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran akidah akhlak. Jelaskan pula implementasi terhadap pemilihan strategi, metode pendekatan, dan pembelajaran yang tepat. Jawabannya, karakter psikologis. Secara psikologis, peserta didik berada pada tahap perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan usia mereka. Pada masa remaja, mereka cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, emosi stabil serta mengancam jati diri. Implementasi terhadap pembelajaran, guru perlu menggunakan strategi pembelajaran yang validasi dan interaktif. Metode seperti diskusi tanya jawab, problem basic learning sangat perlu digunakan. Pendekatan humanistik dan psikologis diperlukan. Kemudian, karakteristik sosial. Peserta didik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat yang memengaruhi perilaku manusia. Dalam kehidupan sosial, peserta didik
juga belajar tentang kerjasama, toleransi, tanggung jawab, dan sikap menghargai orang lain. Namun semua peserta didik memiliki latar belakang sosial yang sama, sehingga guru harus memahami perbedaan tersebut. Implementasi terhadap pembelajaran. Guru perlu menerapkan pembelajaran kooperatif seperti kerja kelompok, jigsaw atau Ting-Pengster. Pendekatan sosial sangat penting agar peserta didik belajar menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Guru harus menerapkan suasana yang aktif, saling menghormati, dan penuh dengan keteladanan. Kemudian karakteristik religius. Peserta didik madrasah umumnya telah memiliki dasar pengetahuan agama, tetapi tingkat pemahaman dan pengalaman yang sangat berbeda-beda. Mereka juga membutuhkan figur teladan dalam memahami pembelajaran. Kemudian yang keempat, jelaskan pentingnya internalisasi nilai iman dan akhlak dalam kehidupan peserta didik di era digital ini. Berikan contoh konkret perilaku remaja masa kini yang mencerminkan pengalaman nilai akidah dan akhlak, serta contoh penyimpangan moral yang sering terjadi di media sosial. Jawabannya, di era digital ini, internalisasi nilai dan akhlak sangat penting karena peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan atas informasi yang sangat cepat, peserta didik saat ini sangat mudah mengakses serta berbagai informasi budaya dan gaya hidup dan berbagai negara lain. Jika tidak dipakai dengan iman dan akhlak yang kuat, mereka dapat mudah terpengaruh oleh perilaku negatif seperti pergaulan bebas, acuran kebencian, dan bullying serta penyebaran hoaks. Oleh karena itu, nilai akidah akhlak menjadi bagian penting agar peserta didik mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contoh perilaku remaja masa kini yang mencerminkan akidah akhlak yaitu yang pertama, berkata sopan dan tidak menghina orang lain. Yang kedua, menghormati orang tua, guru, bahkan secara langsung dan melalui komunikasi digital. Yang ketiga, menjaga aurat dan etika dalam mengunggah foto di medsos. Kemudian, contoh penerapan moral yang sering terjadi di media sosial. Bullying atau menghina dan merendahkan orang lain. Yang kedua ada menyebarkan berita hoaks tanpa mencari kebenaran. Terus yang terakhir ada nomor 5. Dalam pembelajaran akidah akhlak, guru dituntut memilih model strategi dan pendekatan pembelajaran yang konseptual dan student centered. Jelaskan bagaimana penerapan model problem basic learning atau project basic learning pada materi akidah akhlak. Seperti contoh konkret kegiatan pembelajaran atau proyek yang relevan pada kehidupan mahasiswa di era sekarang. Jawabannya, penerapan problem basic learning itu atau PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai bahan pembelajaran agar peserta didik mampu berpikir kritis. Contoh penerapannya yaitu yang pertama, akhlak bermedia sosial. Langkah kegiatannya, guru menampilkan kasus nyata bullying atau penyebaran hoaks di mana-mana. Peserta didik dibagi dalam bentuk kelompok untuk menganalisis. Kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Atau guru memberikan penguatan tentang pentingnya menjaga akhlak dunia digital hasil yang diterapkan. Kemudian peserta didik harus berpikir kritis, menumbuhkan sikap bijak dalam menggunakan media sosial. Kemudian penerapan project based learning. Project based learning adalah model pembelajaran yang mengajak peserta didik membuat proyek sebagai bentuk penerapan materi. Contoh penerapannya yaitu akhlak terpuji. Contoh proyek mading atau komponen digital akidah akhlak mulia. Langkah kegiatannya yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Peserta didik memperkenalkan diri. Kemudian setiap kelompok membuat proyek. Dan yang terakhir, guru dan teman mengimplementasikan relasi. Kemudian nilai akhlak tidak hanya dipahami tetapi juga diperhatikan. Peserta didik belajar dan bekerja sama dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.